Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral jamaah yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kembali kita bisa bermajlis, duduk di salah satu taman di antara taman-taman syurga di tempat yang diberkahi ini. Tentunya ini adalah sesuatu kenikmatan yang besar, melebihi banyak kenikmatan dunia. Karena kenikmatan yang kita rasakan saat ini adalah dia berkaitan dengan dunia, juga berkaitan dengan akhirat. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dan memberikan kita kemampuan untuk bersyukur. Salawat dan salam semoga sampai kepada Nabi yang mulia, Nabi yang dicinta, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita masih dalam kitab Adabud Dunya, di dalam kitab besar Adabud Dunya Waddin, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah wa ghafarallahu lana wa lahu dzunub. Kita insyaallah tidak akan lama di pertemuan hari ini, dan mungkin juga yang ada keperluan untuk menjemput anak pulang ujian juga bisa segera datang insyaallah. Dan kita akan mengambil lebih cepat daripada hari sebelumnya insyaallah azza wajalla. Hari ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan di halaman 275. Halaman 275 di paragraf yang kedua setelah titik yang kedua. Di paragraf kedua setelah titik kedua di halaman 275. Kalau kita masih ingat, pembahasan kita sebelumnya adalah membahas tentang macam-macam pemberian. Artinya orang ketika memberi, kemarin dijelaskan ada dua macam. Macam yang pertama adalah memberi tanpa diminta, memberi tanpa dituntut. Dan ini sudah kita bacakan, dan kemarin ada 9 sebabnya. Dan beberapa sebab diantaranya adalah sebab yang tidak terpuji. Nah, pada hari ini kita lanjutkan pecahan yang pertama yang kita sebutkan bahwa memberi ada dua. Yang pertama kemarin memberi karena kesukaan hati tanpa diminta. Sekarang di halaman 275, di paragraf kedua setelah titik kedua, beliau sebutkan tentang bagian kedua dari memberi, yaitu memberi setelah diminta atau memberi setelah dituntut. Kata beliau, jika pengorbanan dan pemberian dilakukan karena permintaan dan permohonan, maka syarat yang dihitungkan di sini ada dua. Kalau yang kita bahas ini adalah pembahasan tentang orang itu baru memberi setelah dia diminta, setelah ada permohonan yang diajukan kepadanya, maka kata Al-Imam Al-Mawardi, di sini ada dua hal yang dibahas. Ada dua hal yang dibahas. Yaitu, kata beliau adalah di sini, pertama adalah yang berkaitan dengan orang yang meminta, yang berkaitan dengan as-sa'il, berkaitan dengan orang yang meminta. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan mas'ul, yaitu yang diperhitungkan pada orang yang diminta. Jadi, di sini kan kita sekali lagi fokus kita pembahasan tentang permintaan yang dikeluarkan atau pemberian yang dikeluarkan karena setelah diminta. Nah, karena setelah diminta berarti di sini ada dua pihak. Pertama adalah pihak yang meminta, kedua adalah pihak yang diminta. Nah, kata beliau kemudian syarat yang diperhitungkan pada pihak pertama, yaitu pihak yang meminta, itu ada tiga. Ada tiga hal keadaan yang dilihat
dan mungkin terjadi pada pihak yang meminta. Pertama, kata beliau, syarat pertama adalah permintaan karena ada sebab dan permohonan karena ada sesuatu yang mewajibkan. Artinya, pihak yang meminta ini, dia ada beberapa kondisi. Kondisi pertama, dia meminta, dia mengajukan permohonan karena ada sebab yang membuat dia meminta. Karena ada hal yang memang mau tidak mau menyuruh dia mengajukan permohonan. Kata beliau, jika karena darurat, maka dia terlepas dari dosa dan gugur dari celaan. Dan kita ketahui, hukum Islam menyebut dan melarang orang yang suka meminta-minta. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa meminta-minta itu tidak halal kecuali bagi tiga golongan. Pertama adalah golongan yang bangkrut setelah mendamaikan dua pihak. Dia punya harta. Kemudian dia damaikan dua pihak yang berselisih. Habis uangnya. Maka orang ini boleh meminta. Yang kedua adalah orang yang sebelumnya punya harta, kemudian kena musibah, habis hartanya. Maka dia juga boleh meminta, kata Nabi. Dan yang ketiga adalah pihak yang benar-benar miskin dan dia disaksikan oleh dua orang yang kenal dengan dia bahwa dia benar-benar miskin, maka dia boleh meminta. Selain tiga orang ini, kata Nabi SAW, maka dia tidak halal untuk meminta. Makanya di sini kata beliau, orang yang meminta karena adanya sebab, karena adanya perkara yang mewajibkan tanda kutip dia untuk memohon, maka jika dia meminta itu karena kondisinya yang darurat, maka dia tidak dicela dan dia pun tidak berdosa. Dan beliau sebutkan salah satu ahli hikmah berkata, kata ahli hikmah ini yaitu ad-daruratu tuwaqqihus surah. Darurat itu menghapus rasa malu. Artinya di sana ada manusia-manusia yang dia punya kehormatan, yang dia punya wibawa dalam dirinya, yang dia punya rasa malu yang besar untuk menengadahkan tangan kepada pihak yang dia harapkan. Tetapi kadang karena terdesak oleh kondisi darurat, maka hal ini seperti kata seorang penyair, itu bisa menghapus rasa malu. Dalam artian bukan dia tidak malu, tapi karena dorongan lebih kuat, maka dia harus tahan rasa malu yang tadi dia pendam. Salah seorang penyair mengatakan, yang artinya, semoga Allah menjelekkan darurat, karena dia membebani makhluk yang paling tinggi untuk berperilaku yang paling rendah. Semoga Allah memperindah kelapangan, karena dia menjelaskan keutamaan kemenangan tanpa pemenang. Jadi dalam bait syair ini, penyair menyebutkan adalah bahwa di antara buruknya kondisi darurat, menjadikan orang yang mulia akan dipandang hina, karena dia akan melakukan hal yang tidak biasa. Nah ini kondisi darurat ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari kondisi-kondisi seperti ini, sehingga menurut sebagian orang kita turun kasta atau dipandang oleh sebagian orang sebagai orang yang tidak malu, karena sebenarnya kondisi yang melanda adalah kondisi yang darurat. Al-Kumaid, seorang penyair, mengatakan yang artinya, jika tidak ada lagi selain mata anak panah untuk dikendarai, maka orang yang mengalami keadaan darurat tidak memiliki pikiran kecuali mengendarainya. Artinya kalau memang harus dia melesat seperti melesatnya anak panah, cepat-cepat, buru-buru, ibarat apa, kalau antri sembako mau paling depan misalnya. Maka kalau memang itu jalannya, maka tidak bisa ditempuh lagi, memang harus itu. Karena kondisinya sedang adalah kondisi yang darurat. Nah ini kata beliau tentang kondisi tadi. Jika kondisi darurat telah usai. Nah ini, kalau kondisi daruratnya udah habis. Tadi orang ini meminta karena ada sebab yang mengarahkan dia, yaitu darurat. Yaitu sekarang jika kondisi daruratnya telah usai. Artinya kegentingan, keterpaksaan itu sudah habis. Lalu kebutuhan terhadap sesuatu yang lebih utama menghendaki untuk terjadi. Dia sudah tidak darurat lagi, tapi dia masih ada kebutuhan walaupun levelnya di bawah darurat. Dia masih ada kebutuhan yang dia kalau bisa ingin memiliki hal itu. Meskipun bisa saja terjadi, maka jiwa yang toleran bisa mengalahkan kebutuhan. Jadi gini, di sini memang terjemahannya kurang rapi, yaitu kalau ternyata keadaan darurat itu sudah tidak ada lagi, sudah turun level menjadi hajat saja. Daruratnya sudah tidak ada, kegentingannya sudah tidak ada, tapi butuh, tetap butuh.
Maka di sini ada 3 kondisi orang. Ada 3 kondisi orang dalam keadaan ini. Dia butuh, tapi sudah tidak darurat. Yang pertama adalah, jiwa yang toleran bisa mengalahkan kebutuhan, membolehkan untuk meminta. Jiwa yang toleran bisa mengalahkan kebutuhan, membolehkan untuk meminta, dan memelihara penyebab kondisi yang konsisten meskipun dia memperoleh kehinaan dan mendapatkan kelemahan. Jadi di antara pihak yang berhadapan dengan keperluan ini, dia adalah jiwa yang timbang-timbangnya kayaknya minta aja pun gak masalah lah, gitu dia. Walaupun sudah tidak darurat, tapi sebetulnya ini masih berhajat, masih butuh, masih diperlukan. Maka orang ini seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, di sini dia mengatakan warubbama kana makruhul umur ila mahbubiha sababan ma misluhu sabab. Bisa jadi sesuatu yang tidak disukai merupakan sebab kepada sesuatu yang dicintai. Tiada sebab yang sesempurna itu. Kadang ya seorang tersebut tidak suka sebuah perkara, tetapi perkara itu memang mengharuskan dia untuk melakukan sebab yang dia tidak suka tadi, tapi hasil kemudian membahagiakan dia. Ini tentunya pihak ini ada baiknya, ada buruknya. Ada baiknya, ada buruknya. Kemudian jiwa yang kedua, kalau dia sudah tidak darurat, tapi dia masih punya hajat, jiwa yang kedua, jiwa yang mulia yang ingin perlindungan. Jiwa yang mulia yang ingin perlindungan. Apa kata beliau? Memelihara kesucian, memikul bahaya semampunya, dan menanggung kesulitan sebisanya. Jadi jiwanya jiwa yang ditazkiyah, jiwa yang suci, jiwa yang lebih suka kepada kehormatan. Sehingga apa? Sehingga dia lebih mampu menanggung kesulitan daripada harus meminta hajatnya. Sehingga penulis katakan, lalu dia tetap memikulnya dan terus melindunginya. Jadi dia tidak peduli, hajat saya memang ada, tapi kondisi saya sudah tidak darurat. Maka karena jiwanya adalah jiwa yang mulia, dia memendam hajatnya, lebih memilih untuk bertahan walaupun itu mungkin terasa pahit. Sehingga dia ini seperti yang diucapkan oleh seorang penyair, wa qad yaktasibil mar'u khazaz siyabi wa min duniha halatun mudniyah kama yaknisi khaddahu khumratan wa illatuhu waramun firriyah. Terkadang seorang memakai baju sutra, perhatikan peribahasa yang sangat bahasa yang sastra yang sangat tinggi. Terkadang seorang memakai baju sutra, sedangkan di balik sutra itu ada kondisi yang sakit, ada kondisi yang sakit berat. Seperti seorang yang pipinya memerah, bukan karena make up-nya, tapi karena terkena penyakit bengkak yang melanda paru-parunya. Orang melihat dia seperti apa? No problem. Everything is okay. Semuanya good. I'm good, I'm fine, kata dia. Tapi sebenarnya apa? Dia lapar. Sebenarnya apa? Dia sedih. Tapi dia lebih memilih seperti matahari yang sembunyi di balik awan daripada hujan rintik-rintik sehingga orang lain tidak tahu apa yang dia rasakan. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia ini, kata penulis, dia tidak ingin kotor sebab permintaan pesimis dan ketamakan yang tercela. Dia khawatir karena hajat dunia kalau ditanya semakin dapat, kira-kira udah cukup belum? Belum, pasti akan mau lagi, pasti akan mau lagi. Nah, di sini penulis menyebutkan hewan liar saja, sebagian kata-kata saya tambahkan ya supaya enak, enggan melakukan hal itu dan merasa jijik. Jadi ada sebagian hewan yang mereka itu punya wibawa, bahasa kita, yang mana mereka itu tidak mau merasa tercela karena berkumpul bersama pihak-pihak yang di bawah level mereka. Kata beliau, seorang penyair ini mengatakan, walaysal laysu min ju'i bighadin ala jiyafin tutifu bihal kilabu. Seekor singa yang lapar, dia lapar ini, tidak akan memanggil kawan-kawannya untuk memakan bangkai hewan yang sedang dikelilingi oleh seekor anjing. Jadi kan di antara hewan pemangsa anjing, di antaranya juga adalah singa. Singa ini lebih kuat. Dan singa ini kalau dia panggil kawan-kawannya lebih kuat lagi. Tetapi mereka, kata penyair ini,
lebih memilih untuk mencari yang lain daripada mengambil bekas seekor anjing. Nah, kata menulis, lalu bagaimana dengan manusia yang utama, yang merupakan jenis makhluk hidup yang paling mulia dan jiwa paling terhormat? Apakah bagus bagi manusia untuk terlihat bahwa hewan liar lebih utama dari dirinya? Jadi, pantaskah kita levelnya turun di bawah hewan yang tidak berakal, ketika di sana ada hewan yang lebih mampu menjaga kehormatannya dari mengambil hal yang sebenarnya tidak dia ambil? Mana yang lebih kita prioritaskan, level turun atau tetap menjadi level sebagai manusia? Ini yang diajak berpikir oleh penulis. Sehingga seorang penyair mengatakan, seorang manusia memakan bekalnya pada setiap kondisi, baik dalam keadaan buruk, sengsara, dan petaka. Artinya apa? Apa yang dia punya, dia nikmati. Apa yang dia punya, dia santap. Apa yang dia miliki, dia makan. Apa yang tidak dia miliki, dia tahan. Ini yang dimaksud oleh seorang penyair. Kemudian, di zaman dahulu ada seorang yang zuhud, yang dia tidak tamak terhadap dunia. Di halaman 277. Sehingga seorang berkata kepada orang yang zuhud ini, orang itu berkata, "Lau sa'alta jaraka a'tak." Wahai fulan, dia tahu orang yang zuhud ini nggak punya makanan, nggak punya pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehingga orang tetangganya atau kawannya mengatakan, seandainya engkau minta kepada tetanggamu, pasti dia akan memberi. Seandainya kau minta, pasti dia akan memberi. Apa kata orang zuhud ini? Wallahi, ma as'alu dunya man yamlikuha, fa kaifa man la yamlikuha. Kata beliau, demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia kepada Allah yang memilikinya. Bagaimana mungkin aku meminta kepada manusia yang tidak memiliki apapun? Subhanallah ya. Ini sebagian ulama demikian, jamaah. Ketika ini sebenarnya ada, kalau tidak salah, kisah seorang tabi'in. Ada seorang tabi'in yang berada di Masjidil Haram, saya lupa Atha bin Abi Rabah atau siapa, yang saat itu didatangi oleh salah satu khalifah pada saat itu. Tentunya di zaman tabi'in, di zaman dinasti Abbasiyah kalau tidak salah, kalau bukan Umayyah. Yang mana saat itu dia disamperin ketika mengajar atau selesai mengajar, didatangin oleh khalifah ini. Khalifah mengatakan, mintalah sesuatu. Saat itu dia sedang di masjid. Kata Masjidil Haram ya, kata ulama ini, sangat tidak layak aku minta dunia di masjid Allah Subhanahu wa taala. Padahal boleh nggak kita minta dunia di masjid? Boleh. Contohnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Boleh. Kita minta rezeki pun boleh. Tapi ketika dikatakan, wahai fulan, seorang alim, khalifah ini tahu dia orang alim, mintalah kepadaku hajatmu. Kata dia, tidak layak aku meminta dunia di rumah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ditunggu oleh khalifah ini, jamaah, sampai dia keluar masjid. Tentunya Masjidil Haram zaman dulu tidak seluas zaman sekarang. Dan kemudian didatangin ketika sudah keluar masjid. Maka dikatakan, sekarang sudah tidak di rumah Allah, mintalah apa yang kau butuhkan. Dia katakan, demi Allah, aku sudah sekian lama tidak meminta dunia kepada yang memiliki dunia. Bagaimana aku meminta kepada orang yang tidak memiliki dunia sedikit pun? Ini orang-orang yang punya iffah yang besar dalam hidupnya, punya kekuatan untuk menahan dan ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, ini penting untuk kita catat, adalah para ulama mengatakan musibah yang dihadapi dengan keluh kesah, maka itu adalah musibah di atas musibah. Musibah yang dihadapi dengan keluh kesah, maka itu adalah musibah di atas musibah. Sedangkan musibah yang dihadapi dengan sabar, maka dia seperti tidak tertimpa musibah. Maka kelompok kedua ini jiwanya mulia, dia lebih memilih perihnya lapar, susahnya tidur dan sebagainya, mencekiknya dahaga daripada dia meminta kepada manusia. Salah seorang penyair mengatakan, "Idzab tukiru aqdaw 'ala ad-darri hisbah wa in aisaru 'adu sira'an ila al-faqr." Allahu akbar. Kata dia, jika orang tentang orang soleh ini, tentang orang yang mulia ini, jika mereka fakir, mereka diam karena mengharapkan pahala sabar.
Dan jika mereka kaya, mereka segera kembali kepada kefakiran. Maksudnya apa? Kalau Allah cukupkan, segera dihabiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Aisyah didatangi oleh Nabi SAW dan Nabi membawa banyak daging kambing. Kemudian kata Nabi SAW, berikanlah, sedekahkan wahai Aisyah. Kemudian beberapa lama setelah itu, Rasulullah pulang dan bertanya kepada Aisyah, apakah sudah engkau berikan wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sudah wahai Rasulullah, tidak tersisa kecuali hanya sedikit dari bagian kambing itu. Maka kata Nabi, sungguh yang tersisa itulah yang sedikit. Sungguh apa? Sungguh yang tersisa itu adalah yang sedikit. Maksudnya adalah apa? Pahala yang belum didapatkan adalah hal yang sedikit itu. Kemudian jiwa yang ketiga tentang kondisi setelah darurat ini. Adapun orang yang meminta bukan karena disentuh darurat. Jadi di sana tadi kita bicara orang yang minta karena darurat, kemudian turun menjadi hajat, ada dua jiwa. Nah, di sini ada jiwa ketiga, dia tidak peduli darurat atau tidak darurat. Adapun pihak yang meminta bukan karena disentuh darurat, dia tahu sebenarnya dia tidak butuh dan tidak diajak oleh kebutuhan, dia bukan orang yang berhajat, maka dia jelas tercela dan murni hina. Karena orang seperti ini tidak akan pernah kaya jiwanya jemaah. Dan saya sangat kenal banyak orang yang mana dia adalah orang kaya, tetapi dia mau terdepan dalam kupon sembako. Subhanallah. Maka dia punya warung sembako. Dan jiwa-jiwa seperti ini ada pada sebagian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, jarang sekali orang seperti itu diperhatikan, mempunyai harta dan terjaga, karena nasib buruk menuntunnya ke arah rezeki yang paling sempit dan kehinaan mengiringnya ke arah makanan yang paling busuk. Dia kaya, tapi sifatnya adalah sifat orang yang bersifatkan seperti orang yang fakir. Dia punya makanan banyak, tapi akhlaknya mengiringkan dia kepada makanan yang busuk, yang tidak halal bagi dia untuk meminta-minta. Sehingga setiap air di mukanya dia tumpahkan. Dia nggak peduli, ini air hina, air cacian, air makian, air yang haram dan sebagainya. Nanti ada syairnya. Dan setiap kehinaan dia cicipi. Nggak peduli orang ngomong apa, yang penting saya dapat. Orang menghina, yang penting saya dapat. Sebagaimana senandung Abdul Samad bin Al-Muazzil terhadap syair dari Tammam At-Ta'i, dia mengatakan, engkau berada di antara dua orang, keduanya membawa muka yang hina. Engkau terus berusaha menghubungi kekasih atau mencari kenikmatan. Air apa yang ada di panas mukamu yang masih tersisa di antara kehinaan cinta, meminta-minta, dan kehinaan permintaan. Jadi, orang yang terlalu cinta dengan dunia hina, orang yang suka meminta pun hina. Mana yang masih ada di mukamu? Nah, itu ditanya oleh seorang penyair. Menandakan hinanya orang ini, ma'asyirul karimat, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penulis mengatakan apa? Seandainya dia menganggap aib buruk dan jijik terhadap kehinaan, andaikan dia berpikir bahwa kehinaan itu aib loh, bukan kemuliaan, maka dia akan menemukan usaha selain meminta-minta. Yang memberinya biaya, yang menemukannya takdir akan menjaganya. Seorang penyair mengatakan, janganlah engkau mencari kehidupan dengan kehinaan. Rezeki yang ditakdirkan untukmu benar-benar akan datang. Ini syair yang harus dicamkan. Janganlah engkau mencari kehidupan dengan kehinaan. Rezeki yang ditakdirkan untukmu benar-benar akan datang. Ketahuilah, engkau akan mengambil semua milikmu yang telah ditakdirkan dan dicatatkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Kata Nabi SAW, Inna Jibril nafasa fi rauhi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Jibril telah meniupkan di kolbuku. Apa yang ditiupkan, yang dibisikkan? Anna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Bahwa jiwa tersebut tidak akan wafat sampai rizkinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan, lau anna ahadakum yafirru min rizkihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Seandainya seorang di antara kalian, kata Nabi, yang dia tersebut lari dari rizkinya, dia dapat rizki, dia menghindar, pastilah rizkinya itu akan tetap sampai kepadanya
sebagaimana kematian pasti akan sampai kepadanya. Dua hal yang pasti jemaah dalam hidup ini, rizki dan ajal. Tidak mungkin ajal itu datang sampai rezeki itu cukup. Makanya ulama dahulu mengatakan cepatnya kita berusaha, tentunya kita kalau berusaha harus maksimal ya, ini mukadimahnya. Tapi kata para ulama, cepatnya kita dalam berusaha, misalnya subuh-subuh, kalau tidak perlu, subuh-subuh sudah keluar cari rezeki, maka itu tidak akan bisa mempercepat rezeki kalau memang rezekinya segitu-segitu saja. Tapi ingat, proporsional tetap harus. Kalau itu tuntutan kantor, iya. Tapi ketamakan terhadap dunia, itu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat pertama tadi terhadap orang yang meminta. Syaratnya apa? Syaratnya apa tadi? Di halaman pertama yang kita baca. Karena ada hal yang memang mengharuskan dia meminta. Syarat yang kedua. Di halaman 278. Syarat kedua dari syarat permintaan, waktunya mepet untuk menangguhkan dan zaman tidak mampu untuk memperlambat. Artinya, orang ini kondisinya bisa dikatakan tidak sedarurat yang pertama mungkin. Tapi satu sisi dia lebih tertekan. Apa itu? Ada batas waktu. Ada batas waktu. Ada tanggungan yang dia terkejar, batas waktu. Kata beliau, waktu mepet untuk menangguhkan dan zaman tidak sanggup untuk memperlambat. Sehingga dirinya tidak menemukan cukup waktu dan jeda untuk melanjutkannya. Lalu dia menjadi orang yang harus dimaklumi dan termasuk orang yang mengalami kondisi darurat juga. Walaupun tidak sedarurat yang pertama. Dia harus dimaklumi kalau dia minta. Kenapa? Kepepet, terdesak. Jika waktu masih luas dan zaman masih panjang, maka menyegerakan permintaan itu tercela dan putus asa. Jadi misalnya ada orang yang jeda waktunya 2 hari lagi. Dia minta sekarang, maka dia disebut sebagai orang yang tercela. Disebut sebagai orang yang tercela menurut poin yang kedua ini. Seorang penyair menyandungkan syair yang artinya, aku tidak menyembunyikan kelopak mataku untuk melihat kotoran. Aku yakin tiada kesulitan yang tidak dilapangkan. Ingatlah, bisa jadi lapangan luas sempit oleh penghuninya. Jalan keluar masih mungkin di antara mata anak panah. Maksudnya begini. Tadi saya sebutkan orang dia deadline-nya, waktu batasannya berapa hari? 2 hari lagi. Tapi dia minta sekarang. Itu biasanya yang mendorongnya apa? Yang mendorongnya adalah memang dia itu bersangka kepada Allah, bisa jadi. Karena masih ada 2 hari, tapi dia, bahasa kita apa? Buru-buru untuk mendapatkan solusi. Yang kedua, kalau dilihat dari bahasa ini adalah, bisa jadi memang jiwanya itu adalah jiwa yang tidak mau bersusah payah. Sehingga yang masih lapang dipersempit. Nah, kata beliau di bait syair terakhir, jalan keluar bisa masih mungkin di antara mata anak panah. Maksudnya, kalaupun anak panah yang mengarah kepada kita, yang kecil itu, yang cepat itu, bisa jadi kita mengelaknya. Bisa jadi terhindar dari keburukan. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga adalah, syarat ketiga tentang siapa ini? Tentang orang yang meminta. Ya, tadi kita sebutkan, memberi setelah diminta itu ada 2 pihak. Pihak pertama, pihak peminta, dan kedua pihak yang diminta. Kita masih tentang pihak yang meminta. Syarat ketiga atau kondisi ketiga, bisa dikatakan demikian. Menyeleksi untuk meminta kepada orang yang bisa diharapkan memberi sesuai rencana. Jadi dia minta, tapi dia perhatikan, orang yang saya tuju nih kira-kira pantas nggak saya datangin dia? Atau justru dia malah lebih menghinakan saya? Jadi diseleksi. Baik karena kehormatan peminta, hal itu muncul karena kehormatan dia, atau kedermawanan orang yang diminta, orang yang dituju. Jika dia meminta orang yang tercela, tidak memelihara kehormatan, dan tidak mengutamakan kedermawanan, maka pilihannya bisa diejek dan permintaannya bisa tidak mendapatkan apa-apa. Jadi kalaupun
terkait orang yang meminta. Kalaupun dia harus meminta, kondisinya darurat misalnya, kondisinya berhajat, tapi dia harus seleksi siapa yang harus dia samperin, siapa yang harus dia sampaikan kebutuhannya itu. Jangan salah orang. Kalau salah orang, justru dia akan lebih dihinakan. Sehingga di sini penulis melanjutkan apa? Salah satu sastrawan berkata, orang yang gagal adalah orang yang butuh kepada orang yang tercela. Jadi termasuk kegagalan besar adalah meminta kepada orang yang punya akhlak buruk. Karena bukan pemberian yang didapati, justru penghinaan dan celaan. Salah satu sastrawan berkata, orang yang mencela atau orang tercela mencela orang yang meminta. Orang yang hina menghina orang yang meminta. Orang yang lebih miskin dari orang pelit adalah orang yang mendapatkannya. Jadi gini, kalau kita miskin, kemudian kita datang kepada orang pelit, dikasih enggak? Enggak. Maka berarti itu kita lebih pelit sebenarnya. Maksudnya apa? Kita lebih salah arahnya. Karena orang ini untuk mengeluarkan setetes embun dia tidak mau. Bagaimana menghadirkan seember air. Salah satu penyair bersenandung, barang siapa yang berharap melihat perolehan yang mulia dari orang rendahan, maka dia berharap memetik kurma dari pohon berduri yang tidak berbuah. Jadi nggak ada. Kalau kurma diminta ya dari pohon kurma. Jangan minta dari pohon berduri yang mana juga dia tidak memiliki buah. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang pihak yang meminta. Saya akan ambil sedikit tentang pihak yang diminta, tapi ini tidak akan habis karena waktunya akan sangat panjang kalau tidak. Kata beliau, syarat yang diperhitungkan terhadap orang yang diminta. Tadi ada orang yang meminta, sekarang ada orang yang diminta. Dan syaratnya ada 3, yaitu pertama, orang yang diminta berusaha memahami isyarat dari orang yang meminta dan tidak menegaskan permintaan dengan jelas, agar menghindari orang yang meminta dari kehinaan permohonan karena kondisi itu berbicara dan isyarat itu sudah cukup. Jadi kalau ternyata ada orang datang kepada kita, ini pernah disinggung juga di pertemuan sebelumnya, adalah coba cek. Orang ini terkadang dia tidak mengatakan, kasih saya dong, sedekah dong, infakkan kepada saya dong, tidak. Tapi kadang dia mengatakan, kadang rembulan merindukan asap. Paham mananya? Nggak ngepul udah lama. Nah, dia harus paham ini. Supaya apa? Dia tahu bahwa orang ini sebenarnya dia mau hajat, tapi dia punya jiwa yang mulia. Jangan sampai, pihak yang diminta ini, jangan sampai menunggu orang ini mengatakan, kasih saya dong, beras dong, lauk dong. Nah ini yang ingin dimaksud oleh penulis. Seorang penyair bersenandung, aku berkata, pada saat tirai kegelapan diturunkan, seperti katak yang berkata dan mengadu. Ucapanku, jika aku ucapkan sia-sia. Jika aku diam, aku mati, maka apa yang akan aku lakukan? Jadi, di antara pihak yang ditujukan kepadanya permintaan, kadang datang kepada dia orang meminta dengan bahasa isyarat, tidak minta dengan to the point, tapi dengan bahasa isyarat seperti yang kita contohkan tadi, ya. Sepertinya tungku pembakaran selalu basah. Maksudnya apa? Nggak pernah menyala. Artinya nggak pernah masak. Nggak pernah masak bukan berarti dia order, memang nggak ada apa-apa. Ya. Nah, sebagian jiwa kan paham sehingga oke, orang ini butuh saya kasih. Tapi sebagian jiwa dalam bait syair ini dijelaskan adalah justru orang seperti ini makin dihinakan. Ini kayaknya pinjam 100 ini. Dia dapat isyarat seperti itu. Sehingga orang yang punya hajat ini bilang apa? Jika aku ucapkan akan sia-sia. Aku sampaikan hajatku sia-sia. Jika aku diam, aku yang mati. Jadi mana yang aku pilih? Nah, dia menyampaikan kegalauannya, kekalutannya. Penulis mengatakan bisa jadi orang yang diminta memahami isyaratnya ada 2 kondisi, dia paham, respect, bagus, atau bisa jadi kurang bagus. Lalu dia belak-belakan berbicara untuk menghina orang yang meminta. Kan dari tadi sudah tercium baunya. Bakalan arahnya ke situ. Nah, inilah saya tidak suka. Makin dihina.
Ya, agar apa? Agar orang yang meminta tadi malu dan berhenti meminta karena merasa malu dan akhirnya menahan diri. Ya, ini tidak bagus kalau responnya begini. Respon yang bagus yang pertama tadi, yaitu apa? Agar menghindarkan orang yang meminta dari kehinaan memohon. Karena memohon yang mulia adalah memohon kepada Allah. Satu-satunya permohonan yang mulia, merendahkan diri, menghinakan diri adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal itu terjadi sebagaimana syair dari Abu Tammam, dia mengatakan, barang siapa yang kehilangan rasa malu, maka wajahnya mempunyai penjaga pintu meskipun tidak ada penjaga pintu. Barang siapa yang kehilangan rasa malu, maka wajahnya mempunyai penjaga pintu meskipun tidak ada penjaga pintu. Maksudnya adalah tetap ada yang menghalanginya. Tetap ada yang menghalanginya, menghinakannya, menolaknya, dan sebagainya. Syarat kedua, kita akan terhenti nanti insya Allah secara cepat di syarat ketiga, insya Allah bisa. Syarat yang kedua, tentang siapa ini? Pihak yang diminta. Dia menemui orang yang meminta dengan wajah gembira dan sambutan, menghadapnya dengan wajah cerah dan keakraban. Agar apa? Agar dia disyukuri ketika memberi dan dimaafkan ketika tidak memberi. Artinya ada orang datang, dia ahlan, ada apa? Kira-kira gimana kabarnya? Dia sweet wajahnya. Sehingga kalau dia ngasih, orang makin happy. Kalau nggak ngasih pun orang nggak sedih karena sambutannya sudah indah. Salah satu ahli hikmah berkata, temuilah orang yang mempunyai kebutuhan dengan wajah bahagia. Jika engkau tidak mendapatkan syukurnya, maka engkau tidak mengembalikan maafnya. Ya, artinya gini, kalau memang kita tidak disyukuri karena belum memberi, maka minimal dia tidak perlu kita ucapkan maaf kepada dia karena sudah menghina dia dan sebagainya. Ibnu Lanka berkata bahwa Abu Bakar bin Duraid mendatangi salah satu menteri untuk sebuah kebutuhan. Jadi dia orang yang punya hajat, dia datang kepada sebagian menteri saat itu. Tetapi menteri itu tidak menunaikannya, artinya nggak ngasih. Sehingga dia merasa jengkel lalu bersyair. Janganlah engkau memasukkan rasa jengkel kepada orang yang meminta, karena sebaik-baik waktumu adalah ketika engkau diminta. Jadi kalau ada orang datang kepada kita, sebenarnya itu adalah peluang. Jangan justru buat jengkel. Kalau tidak bisa memberi, ya jangan buat jengkel. Janganlah engkau menghadapi wajah orang yang berharap dengan penolakan, karena kelanggengan kemuliaanmu adalah ketika engkau diharapkan. Tapi jelas ya, ini standarnya tidak satu. Kita perlu standar ganda dalam hal ini. Orang yang meminta kan kadang ada orang yang butuh, ada orang yang tidak butuh. Sesuai dengan kondisi negeri kita salah satunya. Engkau menemui orang mulia, lalu wajah gembiranya menjadi petunjukmu. Wajah masa menunjukkan orang yang tercela. Jadi kalaupun kita nggak bisa kasih, ya nggak usah bermuka masam. Ketahuilah, sebentar lagi engkau akan menjadi sejarah, artinya akan wafat. Maka jadilah sejarah yang mengagumkan dan indah. Dan yang terakhir, pertemuan hari ini, syarat ketiga bagi pihak yang diminta adalah membenarkan harapan dan mewujudkan persangkaan orang yang meminta. Jadi tadi ada 3. Pertama apa? Pertama, orang yang datang kepada dia bisa jadi dengan bahasa isyarat. Maka di situ ada 2 orang, pihak yang memberi tanpa harus orang itu menggunakan bahasa tudafain, atau pihak yang justru semakin dikorek dan dihinakan. Nah, ini kondisi pertama atau syarat pertama. Syarat kedua, bagi orang yang diminta tadi apa? Dia tidak memberi, tapi sudah dengan wajah gembira disambut. Dia nggak punya apa-apa. Dan yang ketiga ini, dia penuhi harapan, dia bisa beri. Dan orang seperti ini, insyaAllah azza wa jal, sebagaimana kata Nabi SAW, Wallahu fi aunil abdi, ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu dan selalu menolong orang yang menolong manusia yang lain. Allahu a'lam bishawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.